Halo semuanya, kali ini kita akan bahas Republik Islam Iran yang tanpa diragukan lagi jadi salah satu pemeran utama di panggung politik Timur Tengah dan dunia saat ini. Meskipun dihadapkan dengan beragam tantangan seperti embargo dari Amerika Serikat dan keberagaman dalam budaya umat Islam, ada keunikan di sistem pemerintahannya yang bisa menyambung dengan sistem-sistem modern yang didasarkan pada ajaran filsafat politik. Pertama, gimana nih konsep imamah bisa jadi bentuk baru lewat wilayah al-faqih dalam politik kontemporer? Ini topik pertama yang bakal kita bahas. Terus kita lihat juga gimana dia merespon kritik dan ngelakuin implementasi sistemnya. Akhirnya kita bakal coba cari solusi teoritis dan praktis buat kritik-kritik itu. Meski ada kekurangannya, wilayah al-faqih bisa menggabungin filsafat Islam dan barat modern dengan unik. Sistem ini juga ngasih kita pemandangan yang jelas gimana seharusnya filsafat politik Islam diterapkan dan bisa bersaing dengan ajaran filsafat politik lainnya. Iran juga jadi negara yang menerapkan banyak kebijakan berbasis Islam, terutama setelah revolusi Islam di tahun 1979 yang akhirnya bikin Republik Islam di Iran. Dari situ, prinsip-prinsip Islam mulai mengatur kebijakan-kebijakan di sana. Prosesnya nggak gampang loh, kompleks banget dan nggak berhenti-berhenti. Ada kebijakan yang mencetuskan perdebatan sengit, tapi di sisi lain, ada juga yang disambut baik sama masyarakat Iran sebagai bentuk ekspresi identitas agama mereka. Selanjutnya, perannya siapa aja sih yang terlibat dalam implementasi kebijakan Islam di Iran? Ada beberapa pemain dalam negeri dan luar negeri yang punya peran penting. Pertama, mari kita kenalin pemain dalam negeri. Pemerintah Iran yang dipimpin sama Ayatollah Ali Khamenei benar-benar jadi pemain kunci dalam menerapkan sistem pemerintahan Republik Islam di Iran. Mereka tuh ngegas banget dalam mempertahankan syariat Islam sebagai pondasi negara dan juga buat kehidupan masyarakatnya. Gak cuma itu, pemerintah juga kerja keras ngadepin tekanan dari luar dan dalam negeri loh. Mereka juga nyiapin program sosial dan sama ekonomi biar rakyatnya makin sejahtera. Terus, ada juga ulama atau yang biasa disebut mullah. Mereka punya peran penting banget guys. Para ulama ini yang membimbing pemerintahan di Iran. Ayatollah Ali Khamenei sebagai pemimpin tertinggi Iran kan juga seorang ulama dan punya kekuasaan besar di sana. Para ulama ini juga jadi ujung tombak perjuangan Islam di Iran. Jadi kedudukan mereka tuh nggak bisa dianggap remeh ya. Nah, yang kedua adalah pemain luar negeri, yaitu Amerika Serikat. Amerika Serikat ini jadi pemain kunci dalam hubungan regional dan internasional dengan Iran. Udah lama, Iran sama Amerika Serikat kayak jadi musuh gitu. Amerika Serikat punya kebijakan isolasi dan kendali terhadap Iran loh. Sanksi ekonomi dari Amerika Serikat ini benar-benar ngaruh besar ke ekonomi Iran guys. Mereka juga sering banget adu argumen soal program nuklir Iran, yang seringnya malah berujung bentrok dan ketidaksepakatan. About the hostages held in the American Embassy compound. Do you still say, Imam, that if the Shah, the ex-Shah, is not returned to Iran, that those American hostages in the American Embassy compound will not be freed? Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. In the name of God, the most merciful and gracious. This issue has to do with the people. The 35 million population of Iran want this, and we must investigate why the population wants the Shah returned. And unless he is returned, the hostages will not be freed. Reading a prepared statement, the Ayatollah's interpreter told Wallace, the Shah has to return and tell us where his money is, and we have to know the extent of his treason against our people. Reasons for the people's insistence for the Shah's return. One, that this is a nation with a poor economy, that the wealth of these people have been plundered by the Shah and his relatives, have been taken out of the country, are being deposited in various US and European banks, and these are the money which indeed belong to the people, to these poor people. Right. And therefore, he has to come, he has to return and tell us where are these monies and why they are there. The second, which is even more important than the first reason, is that we want him back to show the extent of the crimes committed by this person during 37 years of his rule. We have to know
the extent of his treasons in this country. This is why that he has to return and he has to be tried, and then the courts will decide. But that is not an answer to whether the hostages will be freed. I just gave an answer. The people will it, and we can't go against this will. Then the hostages will remain there in the American Embassy compound, what, for life? Forever? They will remain until the Shah is returned. It is in the hands of Carter. Carter can free them by returning the Shah. Imam, President Carter accuses your government of practicing terrorism and says that your regime will be held accountable if those U.S. hostages are harmed. The 35 million people of Iran are terrorists? Ask Carter. You interpret politics like this? You call our people terrorists? I have heard what Carter says of them, and it doesn't make sense. He says they are not students, they are bums, mobs, they are terrorists. You know these as terrorists? This is an insult to students and people across the nation. You consider our people terrorists? You understand them of politics? Is that we are in Selanjutnya ada 3 aktor utama yang punya peran dalam hal ini: pemerintah Iran, ulama alias Nu'alah, dan Amerika Serikat. Pemerintah Iran tuh disebut protagonis loh. Mereka punya sistem pemerintahan Republik Islam yang berasal dari gagasan Wilayatul Faqih. Pokoknya ini konsep yang dikendalikan sama para ulama agama Syiah, yang artinya hukum syariah diterapin dalam hukum negara, promosi pendidikan agama Islam, dan kebijakan luar negeri yang berlandasan Islam. Terus ulama atau mu'alah juga ikutan jadi pemeran penting dalam menerapin Islam di Iran, guys. Mereka punya peran kuat banget dalam politik, sosial, dan kebudayaan Iran. Mulai dari mengatur hukum Islam sampai menginterpretasikan Islam sebagai landasan pemerintahan. Nah, Amerika Serikat jadi aktor luar negeri yang ada di tengah-tengah hubungan yang rumit sama Iran. Setelah revolusi Islam 1979, hubungan mereka tuh jadi rumit banget. Ada deh beberapa masalah kayak perjanjian nuklir sama dukungan Iran ke kelompok militan yang bikin hubungan mereka jadi rumit. Peran pemerintah Iran dan ulama itu benar-benar berpengaruh banget dalam menerapin Islam di Iran. Sementara hubungan yang ribet antara Iran sama Amerika Serikat juga mempengaruhi banget cara Islam diterapkan di sana, guys. Jadi ide tentang demokrasi Islam yang digaungin sama Khomeini ini menghasilkan model pemerintahan yang bisa jadi alternatif buat negara-negara muslim di masa depan loh. Artinya sistem kayak gini bisa jadi contoh untuk negara-negara Islam lainnya nanti. Tapi tentu saja dalam praktiknya gak semuanya mulus. Iran ini menghadapi tantangan yang kompleks dan beragam dalam menerapkan kebijakan Islam dan pemerintahannya. Tapi secara keseluruhan, konsep demokrasi yang nyelipin unsur agama ini bisa jadi acuan buat negara-negara lain, terutama yang mayoritas penduduknya Islam. Baiklah, itulah sedikit wawasan tentang bagaimana implementasi kebijakan Islam di Iran membentuk struktur pemerintahan dan kehidupan bernegara. Semoga informasi yang dibagikan dalam video ini bisa memberikan gambaran yang lebih jelas tentang kompleksitas dan relevansi dari penerapan prinsip-prinsip Islam dalam politik negara. Terima kasih.